Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk ke naibul fa'il ya, fa'il sudah selesai. Masuk isim marfu selanjutnya adalah naibul fa'il. Sini disebutkan definisi dan sebagian hukumnya ya. Naibul fa'il ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Naibul fa'il adalah isim marfu terletak setelah fi'il majhul yaitu fi'il pasif ya. Wa yahulu mahalal fa'ili ba'da hadfihi, dan menempati posisinya fa'il setelah fa'ilnya dihapus. Jadi syaratnya naibul fa'il itu pertama harus fi'ilnya majhul ya. Kemudian yang kedua harus fa'ilnya dihapus terlebih dahulu. Kemudian dia menempati posisinya fa'il tersebut ya. Dan hukum-hukum fa'il berlaku pada naibul fa'il ini. Nah, kalau zaman dulu itu istilahnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ya. Nah, yang pertama kali yang memakai istilah ini adalah Ibnu Malik ya, dan ini lebih bagus dan lebih ringkas dan sekarang dipakai ya, naibul fa'il. Wasful fa'ili yakunu imalil ilmi bihi awil jahli bihi awil khawfi minhu aw alaihi. Nah, ini disebutkan sebab mengapa fa'il dihapus. Itu ada yang pertama karena tidak diketahui. Atau memang sudah diketahui, sudah maklum ya, tidak perlu disebutkan supaya kalimatnya lebih ringkas gitu. Atau takut dari pelakunya tersebut, kalau disebutkan kita jadi kenapa-napa gitu. Atau justru takut terjadi kenapa-napa dengan yang pelakunya tersebut. Nah, bisa juga nanti sebab yang lain ya, misalnya supaya lafadznya itu sajaknya ya, misalnya kalau bahasa Arab itu biasanya kan pakai sajak-sajak supaya bagus, supaya sajaknya itu menjadi sesuai, itu bisa juga. Atau karena pelakunya ini tidak kurang bagus kalau disebutkan secara tegas gitu ya. Nah, pokoknya ini nanti ada sebab-sebabnya. Kalau lebih lengkapnya itu di ilmu balaghah ya disebutkan untuk sebab-sebabnya itu. Misalnya contohnya huzimal adu. Musuh itu dikalahkan. Di sini al adu naibu fa'ilin ya. Marfu'un bidomah karena huzima fi'il majhul, al adu asalnya maf'ul bih ya. Jadi nanti kita bahas apa saja yang bisa menjadi naibul fa'il. Yang paling terdepan itu ya maf'ul bih ya. Maf'ul bih dia yang menjadi naibul fa'il. Wa aslul jumlah hazama jayshunal adwa. Nah, kalimat asalnya ya kalau dibuat aktif adalah pasukan kami telah mengalahkan musuh itu. Falamma hudhifal fa'ilu jayshuna lil ilmi bihi, kemudian ketika failnya dihapus yaitu jayshuna karena sudah diketahui ya, jaysunya harusnya ya failnya, nanya kan mudhof ilaih. Bunyal fi'lu lil majhul wa halal maf'ulu bihi mahalal fa'il. Maka fiilnya dibuat majhul dan maf'ul bihi-nya menempati posisinya fa'il. Wasummiya naiba fa'ilin, dan dinamakan naibul fa'il. Nah, di sini bunya maksudnya bukan dimabnikan ya, tapi maksudnya dibuat jadi majhul gitu ya. Jadi istilah lainnya fi'il mabni lil majhul gitu ya. Maksudnya bukan lawan dari mu'rab, tapi maksudnya dibuat jadi majhul. Ada juga yang mengkritik seharusnya fi'il mabni lima lam yusamma fa'iluhu, karena
Kalau majhul kan sudah disebutkan tadi ada yang fa'ilnya itu diketahui ya. Sedangkan fa'ilnya ini dihapus tidak harus karena majhul, bisa juga diketahui. Kalau lil majhul seolah-olah semuanya itu tidak diketahui fa'ilnya. Ya ini cuma istilah, pakai yang mana itu terserah, yang penting intinya sama gitu ya. Kemudian dia ketika menempati posisinya fa'il ya, naibul fa'ilnya ini menempati posisinya fa'il, maka hukum-hukum fa'il diserahkan kepada naibul fa'il. Yaitu pertama dari segi i'rabnya dia jadi marfu. Tadinya kan misalnya maf'ul bih itu mansub ya. Mansub itu kemudian ketika jadi naibul fa'il berubah jadi marfu. Kemudian dari segi taknisnya ya, kalau fiilnya itu fa'ilnya mu'annas ya, maka dia diberi tanda taknis sebagaimana sudah kita bahas. Nah ini dia berlakunya nanti pasangannya dengan naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya mu'annas hakiki ketemu langsung gitu ya, berarti fiilnya harus diberi taknis. Jadi dia sudah taknisnya itu dipengaruhi oleh naibul fa'ilnya. Kemudian juga dari segi mufradnya ya, kalau naibul fa'ilnya jamak, fiilnya juga sebagaimana fiil fa'il ya, dia seperti mufrad gitu ya. Dan dia juga umdah, fa'il naibul fa'ilnya berubah jadi umdah. Asalnya kan dia itu fadlah ya, maf'ul bih, kecuali kalau maf'ul bih dari dona dan saudaranya. Nah ketika maf'ul bihnya ini menjadi naibul fa'il, maka dia menjadi pokok kalimat ya, bukan lagi fadlah. Kemudian syarat selanjutnya dia harus di belakang sebagaimana fa'il, harus di belakang fi'il ya, tidak boleh di depan fi'il. Kalau asalnya kan maf'ul bih boleh ya, boleh di depan fi'il, tapi ketika dia berubah jadi naibul fa'il, dia harus di belakang, tidak boleh di depan fi'il. Yang kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'adiyan ay lahu maf'ulun bih wahidun aw aksaru. Fi'il itu ada yang muta'addi, yaitu memiliki satu atau lebih maf'ulun bih. Jadi punya objek gitu ya. Muta'addi kalau bahasa Indonesianya transitif ya, transitif punya objek. Wa imma laziman, ada juga lazim yang tidak punya maf'ul bih. Dia lazim gitu ya. Ya lazim itu kayak misalnya berdiri, duduk, pergi, ya, tertawa, itu namanya lazim. Kalau tadi seperti memukul, melihat, mendengar ya. Fa'idakan al-fi'lu lahu maf'ulun bi wahidun wa hudzifal fa'ilu. Kalau fi'ilnya itu punya satu maf'ul bih dan fa'ilnya dihapus, rufi'al maf'ulu bihi, itu wawunya harusnya gabung dengan hudhifa ya. Nah kalau filenya dihapus kemudian di situ ada satu maf'ul bih, maka rufi'al maf'ulu bih, maf'ul bihnya lah yang dirofakkan ala anahu naibu fa'ilin kama fil misali sabik, sebagai naibu fa'ilnya sebagaimana pada contoh yang di atas. Wa idza kana al-fi'lu lahu aksaro min maf'ulin bih, kemudian apabila fi'il memiliki lebih dari satu maf'ul bih, wa hudzifal fa'ilu, dan fa'ilnya dihapus, fa'inal maf'ula bihil awal yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin, maka maf'ul bih pertama yang dirofakkan sebagai naibul fa'il. Wa yabqa ghairuhu mansuban, maf'ul bih selainnya menjadi mansub. Mislu u'tiyan najihu jaizatan, misalnya yang berhasil itu ya, atau yang menang itu diberi hadiah. Anajihu di sini naibu fa'il marfu bi dhammah, jaizatan maf'ulun bi ya, mansub bil fathah. Wa asal jumlah, asal kalimatnya adalah a'tal muallimu an-najiha jaizatan. Nah di sini fa'ilnya
al-muallim ya, maf'ul bi pertama, an-najiha jaizatan maf'ul bi kedua. Nah, ketika dijadikan majhul, an-najihanya yang jadi naibul fa'il. Falamahu difal fa'il wa wal muallim, ketika failnya dihapus yaitu al-muallim, halal maf'ulu bihi al-awwal, al-maf'ulu bi al-maf'ulu bihil awwalu mahallahu wa huwa najihun. Harusnya an-najihu ya. Maka maf'ul bi pertama menempati posisinya, yaitu posisinya fa'il ya, yaitu harusnya an-najihu karena disitu kan ada alif lam. Wa baqiyal maf'ulu bihi asani mansuban wa huwa jaizatan. Dan maf'ul bi kedua tetap mansub yaitu jaizatan. Wa idza kana al-fi'lu laziman wa udhifa fa'iluhu wa buniyal fi'lu lil majhul jaza an yakuna naibul fa'ili masdaron. Itu harusnya enggak ada hamzah ya, masdaron. Au dzarfan mutasarrifan au jaron wa majruron. Nah, ini yang agak sulit ya. Kalau fiilnya lazim ya, tidak ada objeknya, tapi failnya dihapus. Jadi boleh fiil lazim dibuat majhul, tapi dia ada syarat-syaratnya ya. Naibul fa'ilnya boleh berupa masdar atau dzarf mutasarrif atau jar majrur. Jadi bukan lagi maf'ul bih naibul fa'ilnya, tapi masdar atau dzarf atau jar majrur. Misalnya contohnya yutanazzahu fil hadaiki. Fil hadaiki jarun wa majrur naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya jar majrur ya, fil hadaiki. Yatanazzahu berwisata. Nah, kita artikan tetap berwisata ya, karena tidak ada, kalau bahasa Indonesianya itu enggak ada yang cocok. Kalau fi'il lazim kan dijadikan bahasa Indonesia, majhulnya itu enggak ada yang cocok ya. Seperti berwisata, kan tidak boleh dikatakan di berwisata. Ya tinggal kita hapus fa'ilnya gitu saja ya. Berwisata di taman-taman itu. Wasul jumlati yatanazzahun nasu fil hadaiki. Asal kalimatnya adalah orang-orang berwisata di taman-taman itu. Jadi an-nasunya ya. Falamma udhifal fa'ilu wa wal an-nasu wa bunil fi'lu lil majhul asbahal jar wal majrur naiba fa'ilin. Ketika naibul fa'ilnya dihapus ya, fa'ilnya dihapus yaitu an-nas, dan fi'il dibuat majhul, maka jar majrur menjadi naibul fa'il. Falamma udhifal fa'ilu wa wan nas. Ini sudah tadi. Nah, ini di sini ana bawakan ya pengganti dari fa'il. Ya, yang pertama yang paling terdepan adalah maf'ul bih ya. Nah, kalau ada maf'ul bih, yang lainnya nggak bisa, harus maf'ul bih yang menggantikan fa'il. Yang kedua zarf zaman dan makan. Nah, kalau kedua, ketiga dan keempat nanti tidak ada yang lebih utama gitu ya. Nanti kalau ini ada pembahasannya lagi mana yang lebih utama, tapi intinya dia sama-sama gitu ya. Zarf zaman dan makan, tapi dengan dua syarat. Dia mutasarrif pertama. Mutasarrif itu yang bisa marfu itu ya. Seperti waktun, zamanun, saatun. Nah, kalau tidak bisa marfu seperti inda gitu ya, kemudian lada dan seterusnya, itu tidak bisa jadi naibul fa'il. Kemudian dia zarofnya itu mukhtas, khusus, maksudnya dia disifati atau dimudhofkan atau dikasih alif lam gitu ya. Kalau cuman misalnya yaumun gitu ya, nggak boleh. Misalnya sima yaumun, puasa satu hari, itu nggak boleh. Puasa pada suatu hari, atau sima waktun, julisa waktun, itu nggak boleh.
harusnya dia misalnya disifati julisa waktun jamilun umpamanya atau al waktu gitu ya. Kemudian masdar. Nah, masdar ini sama seperti tadi harus mutasorrif karena ada juga masdar yang selalu mansub ya. Seperti subhanallah, subhana itu selalu mansub. Kemudian dia mukhtas sama seperti tadi harus disifati atau dimudhofkan atau diberi alif lam. Nah, ini tiga bentuk. Nah, jar majrurnya ini ketinggalan ya. Harusnya ada jar majrur. Nah, jar majrurnya itu juga harus isi majrurnya ya. Isi majrurnya harus mukhtas juga ya. Tidak boleh umpamanya julisa fi masjidin, itu nggak boleh. Harusnya dimukhtaskan misalnya julisa fil masjidi. Kemudian yusamal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lum, fi'il bersama fa'ilnya dinamakan mabniyan lil ma'lum ya. Namanya aktif ya. Liana fa'ilahu madkurun fil jumlah, karena fa'ilnya disebutkan dalam kalimat, wabitali fawa ma'lum, sehingga dia itu menjadi diketahui. Wa yusamal fi'lu ma'ana bil fa'ili mabniyan lil majhul. Kemudian kalau bersama naibul fa'il namanya majhul ya. Di sini mabniyan bukan lawan dari mu'rab tapi dibentuk maksudnya gitu ya. Liana fa'ilahu hudhifa fasara majhulan, karena fa'ilnya dihapus sehingga menjadi majhul. Nah, ini sebagian hukumnya, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang naibul fa'il ya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.